Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindya Dwi Salsabila dengan NIM 44 dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan membahas konsep pendidikan anak menurut para mufasir. Ada beberapa surat yang akan saya bahas kali ini, diantaranya surat Al-Isra ayat 23 sampai 28, lalu surat Luqman ayat 12 sampai dengan 19, dan yang terakhir surat An-Nisa ayat 9. Langsung saja kita bahas surat yang pertama, yakni surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 28. Pada surat Al-Isra ayat 23 dijelaskan tentang perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Pada ayat ini Allah berpesan yang pertama untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ialah berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah dengan kedua orang tua itu sangat bergandengan. Mengapa begitu? Karena Allah ialah sang pencipta dan orang tua ialah wasilah atau perantara hadirnya kita, terciptanya kita di dunia ini. Lalu jika kedua orang tua kalian sudah berada di umur tua dan kalian menanggung hidupnya, maka hal tersebut jangan sekali-kali kalian jadikan alasan untuk berkata kasar kepada mereka, seperti kata karena itu merupakan salah satu bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Dan jangan sekali-kali kalian menampakkan rasa ketidaksukaan kepada kedua orang tua. Jika kalian ingin menegur kedua orang tua, maka tegurlah dengan kata-kata yang baik, yang sopan dan tidak melukai hatinya. Selanjutnya pada ayat 28 yang berbunyi waqfid lahuma janahan dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil. Lalu pada ayat ke-24 dijelaskan bahwa kita harus menyayangi kedua orang tua kita. Pada kata rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuamu, pada ayat ini perumpamaannya seperti seekor ayam betina yang melebarkan sayapnya, lalu ia rendahkan sayapnya untuk melindungi anak-anaknya. Maka ini adalah seperti halnya kedua orang tua kita yang melindungi anaknya dari segala macam apapun. Lalu bagaimana sikap kita sebagai anaknya? Sikap kita sebagai anak harus rendah diri, rendah hati, tidak sombong dan juga tidak durhaka kepada kedua orang tua. Lanjut ke ayat 25 yang berbunyi Rabbukum a'lamu bima fi anfusikum in takunu sholihina fa innahu kana lil awwabina ghafura, yang artinya Tuhanmu telah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat. Pada ayat ini menjelaskan tentang perkataan yang diucapkan secara emosi atau tidak, secara sadar atau tidak. Ayat ini dikatakan bahwa Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Jika kamu orang baik, maka Allah ialah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Maka dari itu berbaktilah selalu kepada kedua orang tua dan mohonlah ampun, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Lalu pada ayat 26 yang berbunyi wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira, yang artinya dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat dan juga ke orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Pada ayat ini menjelaskan tentang hak kerabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kerabat itu mempunyai haknya seperti halnya hak membahagiakan orang lain. Pada ayat ini pula tidak hanya hak untuk kerabat saja, melainkan hak untuk orang-orang miskin, orang jalanan, ataupun orang-orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Maka berikanlah haknya untuk dibantu. Lalu disebutkan pula pada ayat ini
Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Kata boros di sini ialah mengeluarkan hartamu bukan pada tempatnya. Pada dua ayat selanjutnya masih berkaitan kepada ayat sebelumnya yang berbunyi innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Wa imma turidanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura, yang artinya dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepadanya adanya ucapan yang lemah lembut. Pada ayat sebelumnya dijelaskan kata boros ialah mengeluarkan hartamu bukan pada tempatnya. Sedang pemboros ialah saudara-saudara setan. Setan itu sangat kufur, sangat durhaka kepada Tuhan. Pada ayat ini pula dijelaskan apabila kita tidak mampu untuk membantu orang lain, maka ucapkanlah kepadanya perkataan yang lemah lembut dan tidak melukai hatinya. Konsep pendidikan anak menurut surat Al-Isra ialah pentingnya penghormatan terhadap kedua orang tua, penggunaan bahasa yang baik dan lemah lembut, tidak membentak kedua orang tua, patuh terhadap kedua orang tua, dan pendidikan etika dan moral. Selanjutnya surat Luqman ayat 12 sampai dengan 19. Surat Luqman ayat 12 yang berbunyi wa laqad ataina Luqmana al-hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, yang artinya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Pada ayat 12 ini dijelaskan bahwa Allah berpesan kepada Luqman agar selalu bersyukur kepada Allah. Syukur itu apa sih? Syukur ialah ungkapan rasa terima kasih atau pengakuan atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sungguhnya ia bersyukur atas dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sungguhnya Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Maksud daripada bersyukur ialah kalau kita bersyukur maka Allah akan tambah rasa syukur kita berkali-kali lipat, sebagaimana halnya la in syakartum la azidannakum, barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambah rasa syukur tersebut. Lalu pada surat Luqman ayat 13 yang berbunyi wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim, yang artinya dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Pada ayat ini Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya. Kenapa pada ayat ini dikatakan ya bunayya? Kenapa la ya ibnun? Karena ini merupakan rasa ungkapan cintanya Luqman terhadap anaknya, sehingga arti daripada ya bunayya ialah wahai anakku tersayang. Adapun nasihat yang Luqman berikan kepadanya diantaranya la ya bunayya la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Kenapa Luqman berkata seperti itu? Karena inna syirka la zulmun azim, bahwa syirik atau menyekutukan Allah la zulmun azim, sungguh kezaliman yang sangat besar. Lanjut kepada surat Luqman ayat ke-14 yang berbunyi wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayk ilayyal masir, yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu.
Maksud daripada ayat ke-14 ini ialah wawasainal insana biwalidayhi, sungguh kami telah mewasiatkan kepada manusia seluruhnya agar berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terkhusus kepada ibu. Kenapa khusus kepada ibu? Karena di ayat ini pun dijelaskan hamalat ummuhu wahnan ala wahnin, yang artinya ibu telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Maksudnya ialah wanita itu lemah, lalu ia mengandung, maka rasa lemah itu akan bertambah-tambah yang semakin menjadi lemah. Lalu bukan hanya ketika dalam keadaan mengandung, dilanjutkan dengan melahirkan, yang harus rela berjuang, lalu menyapihnya, lalu merawatnya. Dan pada ayat ini pun memang khusus untuk nasihat anak kepada sang ibu. Namun peran ayah pun tidak luput daripada hal tersebut, karena membesarkan anak tidak hanya butuh peran seorang ibu, namun peran seorang ayah pun sangatlah butuh. Maka ada doa yang berbunyi Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, artinya ya Allah, rahmatilah, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana dia telah merahmatiku di waktu kecil. Lalu pada ayat ke-15 yang berbunyi wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya, artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Lalu pada ayat ini dijelaskan bahwa kita harus mematuhi segala perintah kedua orang tua kita. Kalau perintah tersebut jelas termasuk kepada hal mempersekutukan Allah, maka Allah pertegas untuk tidak mematuhi perintahnya. Namun apabila kita tidak tahu hal tersebut masuk kepada mempersekutukan Allah, maka hendaknya kita tidak mematuhi perintahnya dan menolaknya secara halus agar tidak melukai hatinya. Pada ayat selanjutnya, yakni ayat 16 yang berbunyi ya bunayya innaha in taqu mithqala habatin min khardalin fatakunu fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallahu innallaha latifun khabir. Ya, artinya Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit ataupun di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Pada ayat ini dijelaskan bahwa segala perbuatan apapun, mau perbuatan itu kecil, mau perbuatan itu besar, Allah akan memberinya balasan, baik itu perbuatan buruk maupun perbuatan baik, semua ada balasannya masing-masing. Pada ayat selanjutnya berbunyi ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Pada ayat ini dijelaskan bahwa Luqman berpesan pada anaknya agar selalu melaksanakan sholat, berbuat yang ma'ruf, mencegah segala hal, mencegah seluruh manusia maupun dirinya untuk menjauhi daripada yang mungkar dan bersabar terhadap apa yang sedang menimpanya. Dan itu pun itu semua termasuk dalam perkara-perkara yang penting. Pada ayat selanjutnya yang berbunyi wala tu'ashir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marhan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah
berjalan di bumi dengan angkuh, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Pada ayat ini, Luqman berpesan kembali kepada anaknya agar tidak agar tidak memalingkan wajahnya karena rasa sombong dan berjalan di bumi Allah dengan jalan angkuh, karena innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhurnya. Artinya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Pada ayat selanjutnya berbunyi, waqsid fi masyika waghdud min sautika in ankaral aswati la sautul hamid, yang artinya dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara keledai. Pada ayat yang terakhir di surat Luqman ini, Luqman berpesan kepada anaknya agar berjalan dengan sederhana, memelankan suara, karena seburuk-buruknya suara ialah suara keledai. Lalu konsep pendidikan anak yang terdapat dalam surat Luqman ialah selalu bersyukur kepada Allah, selalu menyembah kepada Allah, selalu bersikap baik kepada kedua orang tua, dan menghindari membangkang, merasakan kembali Tuhan Yang Maha Esa dalam segala urusannya. Maksudnya ialah selalu selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah, dan yang terakhir memastikan etika yang baik, termasuk menjaga gaya berjalan dan merendahkan suara. Lalu pada surat terakhir, yakni surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida, yang artinya hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya, maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Pada ayat ini dijelaskan, sebelum ayat ini dijelaskan terkait tentang harta warisan yang didapatkan kepada kerabat-kerabatnya. Quran surat An-Nisa ayat 9 ini menjelaskan tentang kekhawatiran kesejahteraan anak-anak di belakang kedua orang tua apabila kedua orang tua telah tiada. Maka dari itu orang tua diperintahkan dalam surat Quran An-Nisa ayat 9 ini untuk mengajarkan hal tersebut. Lalu konsep pendidikan anak menurut surat An-Nisa ayat 9 ialah untuk mendidik dan membina anak secara baik dalam memberi bekal mereka untuk menjalani kehidupan setelah kedua orang tua telah tiada, baik dalam pendidikan akidah, ibadah, akhlak, keterampilan, dan ekonomi, agar mereka dapat mandiri dan kuat menjalani kehidupannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.